Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas segala nikmat yang tercurah, atas segala anugerah yang berlimpah, atas taufik dan hidayah. Allah mudahkan kita kembali berkumpul di taman surga, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Wa habul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Kembali kita akan bareng-bareng tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kira pantas kita berada di bulan Syawal yang berhubungan erat dengan apa yang belum lama kita berpisah dengannya, bulan Ramadan. Kita akan ajak panjenengan untuk bermuhasabah tentang ayat yang Allah firmankan di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap diri melihat apa yang sudah dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, diawali seruan ayat ini sebagaimana seruan-seruan yang lain. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu ada di 90 tempat di dalam Al-Quran. 89 diantaranya di awal ayat, dan satu saja yang di tengah-tengah ayat, yakni innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ya ayyuhalladzina amanu yang di tengah-tengah ayat. Adapun yang di 89 tempat lain semuanya di awal ayat. Seruan ya ayyuhalladzina amanu. Setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian ada perintah ittaqullah. Ini juga tidak sedikit di dalam Al-Quran. Ya. Ada yang ya ayyuhalladzina amanu, kemudian ada yang ya ayyuhalladzina amanu taqullah, yang dilanjut dengan bertakwalah kepada Allah. Itu ada sekitar 11 ayat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Seakan ini menjadi syarat bahwa
kalian akan dikatakan bertakwa kepada Allah kalau melakukan apa yang akan diinstruksikan ini. Atau sekaligus juga menjadi awalan kalian hanya akan bisa mengerjakan apa yang akan diinstruksikan ini selagi kalian punya takwa kepada Allah. Maka awalannya setelah seruan kepada orang-orang beriman, kemudian Allah firmankan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah masing-masing diri melihat apa yang sudah dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Apa maksudnya? Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, yakni hasibu anfusakum. Hendaklah kalian mengevaluasi diri kalian sendiri. Wa bala tuhasabu, sebelum kalian nanti dievaluasi, dihitung setiap amalnya dilibet pada hari kiamat. Waqduru, dan lihatlah mata idakhartum li anfusikum, tabungan apa yang sudah kamu simpan untuk keselamatan kamu sendiri. Minal a'mali sholihah, berupa amal soleh yang kamu kerjakan. Liyaumi ma'alikum, untuk hari pertemuanmu dengan Allah. Jadi ini merupakan ayat yang memerintahkan kita untuk muhasabah, untuk mengevaluasi diri. Yang Nabi menyebut orang inilah yang punya kecerdasan tingkat tinggi. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah man dana nafsahu, orang yang mengevaluasi dirinya, menghitung amal-amalnya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Nah, makanya kalau kita ringkas Bapak Ibu, muhasabah itu ada dua. Muhasabah yang sudah berlalu, bagaimana melaksanakannya, apakah ada kekurangan atau ada yang perlu remedi, ya. Kemudian muhasabah apa yang akan dikerjakan. Ada muhasabah ba'dal amal, ada muhasabah qabla amal. Supaya lebih praktis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di kesempatan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian kita bermuhasabah dengan apa yang menjadi momen kita hari ini. Tepat sekali kita berada di bulan Syawal, dan kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan. Selama berapa hari Pak? Pun kita terpisah hari Ramadan. Ya, ini hari ke-28 Syawal. Wis pitu likur dino, ya, bisa sama Ramadan. Tapi urusan kita dengan Ramadan belum selesai. Awal di sini tanggungan yang berhubungan dengan Ramadan. Apa tabungannya? Ya, evaluasi, muhasabah. Dari evaluasi nanti akan bisa kita ambil langkah. Aku diutang apa? Ya, apa yang harus saya kerjakan? Ya, di masa setelah Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah selesai Ramadan itu jangan sangka semua orang tiba-tiba dosane ilang kabeh. Wabah suci ra dosa meneh kaya bayi sing lagi lahir. Bayi lagi lahir kok petakilan. Ngangune kaya bayi sing lagi lahir. Nek ndak kok tumindake petakilan apa ono bayi ra tidak petakilan. Tidak serta-merta orang yang kemudian selesai menjalankan Ramadan tiba-tiba kemudian benar-benar numpuk wis kebuak timbangan amal kebaikan. Ya. Nanti luber, nanti lepeh-lepeh dari itu. Ya. Tidak serta-merta pula orang-orang yang dia itu sudah menjalankan Ramadan, dia kemudian mendapatkan ijazah takwa.
atau lulus dengan ujian yang dikerjakan di bulan Ramadan. Ya. Makanya Bapak Ibu, para sahabat itu selesai Ramadan itu tidak bisa langsung melupakan Ramadan, tidak bisa. Sehingga ya wis, babakan Ramadan betul sakit. Bahkan mereka mengenang Ramadan itu sudah dikerjakan. Itu 6 bulan setelah selesai Ramadan, kenangan masih ada. Kenangan yang kemudian muncul doa-doa pengharapan kepada Allah agar apa yang dikerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Selain di bulan Syawal mereka ketemu sama lain setelah sholat Idul Fitri, saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalku dan juga amal kalian. Mereka dalam kesendiriannya juga terus berdoa pada Allah. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal tilawatana, Allahumma taqabbal shadaqatana fi Ramadan. Doa-doa terus terlanjut sampai 6 bulan. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal. Itu doa-doa masih terpanjang yang berhubungan dengan Ramadan. Ya. Belum bisa melalaikan. Kenapa? Mereka terus ingat yang kemudian berharap. Karena memang ada rasa kekhawatiran yang masih tersisa. Ya. Kayak ada yang kurang. Ya. Ramadan kemarin kok tiba-tiba selesai, merasa ada yang kurang. Rasa khawatir, ya, bahwa sudah selesai Ramadan, tapi apakah target sudah didapat? Karena Bapak Ibu, ternyata ada orang-orang yang gagal di dalam menjalani Ramadan. Ada orang-orang yang ketemu Ramadan sesasi pun 30 dina komplit dia bersama Ramadan. Yang itu merupakan syahrul khairat, bulan apa? Bulan kebaikan. Ya. Tapi rampung Ramadan sama sekali tidak bertambah kebaikannya. Berbelas, malah semakin jauh dari kebaikan. Itu ada. Bahkan Nabi sebutkan tentang orang ini, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang mendapat kebaikan di dalamnya di bulan Ramadan, maka dia terhalang mendapat kebaikan. Ramadan orang ana tumindak becik, ngolongkap becik orang tambah 14. Dan setelahnya makin jauh dari kebaikan. Nah, itu orang yang gagal. Ya. Ketemu Ramadan tapi tidak bertambah kebaikannya. Nah, ini satu orang yang gagal dalam menjalani madrasah Ramadaniyah. Yang kedua, ada orang yang dia ikut Ramadan bersama dengan Ramadan. Bagaimana yang lain juga ikut Ramadan. Akan tetapi sampai selesai Ramadan tidak mendapatkan target dari Ramadan itu sendiri. Yang diantaranya adalah targetnya mendapat pengampunan dari Allah. Kata hadis-hadis, man shoma Ramadana, man qama Ramadana, siapa yang siam Ramadan dengan iman, mengharap pahala Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Siapa yang sholat pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala Allah, diampuni dosa telah lalu. Tapi ada orang yang dia ikut Ramadan selama 30 hari, rampung belum untuk pengampunan sama Allah. Ini gagal total. Bahkan terancam dengan doa Jibril alaihissalam. Nabi bersabda, "Ja'ani Jibril faqala ya Muhammad, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fa'udkhilanna. Qul amin ya Muhammad." Faqultu amin. Jibril mendatangiku kemudian mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau ada di antara umatmu yang dia berjumpa bertemu dengan bulan Ramadan, nanti rampung Ramadan tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah,
maka biarlah dia masuk neraka. Katakan amin ya Muhammad, maka aku katakan amin. Itu berdiri tangan di sing ndonga sinten mau? Malaikat sinten? Malaikat boten sembarang malaikat. Malaikat Jibril. Sing ngamini sinten? Sing ngamini Rasulullah. Kira-kira kualitas mustajabah itu tingkat tinggi. Kalau jasa nulis dan Mas Sri tenang, nanti sok. Nah, ternyata ada orang-orang yang tidak mendapat pengampunan dari Allah, gagal di dalam menjalani Ramadan. Mungkin kita bilang, oh mungkin dia Rasulullah Rasul, ya di antaranya bisa jadi. Tapi kita yang sudah menjalankan puasa, sudah menjalankan sholat, bukan berarti kemudian bisa merasa aman, ya. Itu aku, ya. Karena apa? Ternyata ada juga orang walaupun dia sudah menjalankan puasa, orang itu apa-apa juga ada, kecuali lapar dan haus. Maka Nabi bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Banyak orang-orang yang menjalankan puasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus. Jadi Ramadan 30 kita itu apa? Turun berat badan ini. Semonoe hari kelima wis apa? Bedah meneh. Ada orang-orang yang dengan bertemunya Ramadan itu dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Bahkan dia sudah menjalankan puasa, tapi yang didapat hanya lapar dan haus. Nah, inilah kekhawatiran yang dimiliki para sahabat. Jangan sampai termasuk dari 3 golongan ini. Ya, karena rasa khawatirnya itu, maka mereka berdoa, ya Allah, terimalah siam kami, jangan hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kemarin kami sudah berlapar-lapar. Terimalah siam kami, ya. Terimalah qiyam kami, jangan hanya mendapatkan lelahnya saja, ya. Jangan hanya mendapatkan menahan rasa kantuk saja, ya. Jangan hanya mendapatkan lelek-lelekan saja, ya. Ya Allah, terimalah sedekah kami, ya. Kemarin sudah, ya walaupun sedikit sudah bersedekah, ya. Karena diterimanya amal di bulan Ramadan sesuatu banget, suatu sangat berat. Makanya para sahabat dengan rasa khawatirnya, ya, kemudian muncul doa-doa pengharapan pada Allah dan disertai dengan apa? Tindakan memantaskan diri sebagai orang-orang yang diterima amal solehnya. Apa itu? Tanda seseorang yang diterima amal solehnya. Tanda diterimanya amal soleh itu sesuai dengan kaidah. Kaidah ini kaidah sangat terkenal, didasari dari pondasi yang sangat kuat, ya. Bahkan kaidah ini didasari dari ayat-ayat yang lebih dari 1000 tempat. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, "Wa hadhil Qur'an aktsar min alfi mawdi'." Dalam Quran ini terdapat 1000 tempat, ya, yang berhubungan dengan kaidah ini. Kaidah yakni al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu setimpal dengan perbuatan. Rinciannya ada 2. 1, inna min jaza'il hasanah al-hasanatu ba'daha. Ya, balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Ada kedua, wa inna min jaza'is sayyi'ah wa inna min ubbati sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Hukuman bagi orang yang melakukan keburukan adalah keburukan setelahnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau memang yang kita kerjakan pada bulan Ramadan kemarin adalah kebaikan, maka akan tampak buahnya. Apa buahnya? Setelah Ramadan yang kita kerjakan adalah kebaikan. Karena kebaikan hanya berbuah kebaikan. Maka kalau ternyata sebaliknya yang terjadi, selesai Ramadan yang dikerjakan adalah kemaksiatan, jauh dari taat,
dosa yang justru lekat, maka jangan-jangan itu adalah penanda amal Ramadannya tidak diterima, atau yang dikerjakan selama Ramadan kemarin ternyata bukan kebaikan, ya, tapi keburukan. Meskipun gelegere ketoke kebaikan, mungkin cara masing salah, apa niatnya sing ora jejeg, ya. Makanya tidak diterima sebagai amal soleh. Kalau memang diterima sebagai amal soleh oleh Allah, maka bekas yang ditinggalkan akan tampak. Apa itu? Dia akan melestarikan kebaikan yang sudah dia tanam, dia kerjakan di bulan Ramadan. Ya, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin tahu kira-kira seberapa kadar amal soleh kita diterima oleh Allah pada bulan Ramadan, jadi ya bisa diukur, ya, dengan kasarnya. Ya, kita lihat seberapa banyak amal soleh yang kita lestarikan setelah Ramadan. Amin. Iki sholat mengibu ini ditampa di Allah ini pirang persen toh, apa pirang rakaat? Delapan syawal pirang rakaat itu sholat. Ada tadi? Niki malas dilempari kali, ya. Karena kebaikan itu akan berbuah kebaikan, tidak mungkin kebaikan berbuah keburukan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau di bulan Ramadan kemarin itu Allah mudahkan kita untuk segala jenis amal soleh, di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Artinya semua menu-menu amal soleh, ya, itu di mana-mana peluangnya dibuka. Nah, di dino ketemu kesempatan beramal soleh, di bulan Ramadan. Dimudahkan pula menjangkaunya, gampang kanggo nindakake. Ya, dipikir-pikir jajane puasa niku kanggo awake dhewe ya ora gampang. Wong Indonesia itu madange begitu. Madange ping telu lagi madange kemudian ya. Nek wong luar niku mangan gedhe niku mung ping pindho mawon. Terus nek Ramadan, nek puasa niku nggih mung geser panjang wektune, nggih. Nek pemilih kira-kira ya ora ada lah. Nek wong Jawa niku nggih, wong Indonesia, padahal bendina niku ya mangane madange ping telu. Durung diarani madang, durung diarani sarapan, nek durung sego. Rebus mie, dok ceplok luru. Gorengannya ya luru. Ngono rampung ya gedangnya ya luru. Ngombene susu. Jus alpukat. Pemalah energen. Baru takoni sarapan durung, baru. Durung. Lah mau apa? Ki mau terenjel, go ganjel, go langgana sadurunge sarapan. Nah esok ana terenjel terus sarapan. Nek bandur ana rolasan, madang awan jam 2:30 sadurunge asar ana minggoni. Terus apa? Bar maghrib ana madang ngono wae, nggih. Nek bengi arep turu, itu sang turu. Madang piro? Ping 6. Ngono kok ya betah puasa niku nggih. Ing atase 6 mil ae ngono mangan ngono ya. Puasa ya betah. Kenapa? Bukan karena kita hebat. Allah mudahkan, pancen digampangke. Saya biasanya jarang-jarang sholat wengi. Ramadan kok ya iso tarawih kemput ora gunah. Kenapa? Allah mudahkan. Allah juga hadirkan senantiasa pikiran kita itu lagi ngikutin aturan program dari Allah, sehingga juga tenanan juga lisan, tenanan juga apa? Pandangan, tenanan juga pendengaran. Harus renungi langsung frame set, itu, Masya Allah.
Ya ngoten ora ngerti. Kira-kira Ramadan luwih gampang, bener luwih gampang. Nah, Allah mudahkan segala kebaikan itu supaya apa? Supaya selama Ramadan itu kita melakukan pembiasaan terhadap kebaikan-kebaikan. Dan makin kekok, makin jauh dari perbuatan-perbuatan atau kebiasaan buruk. Hasilnya nanti nek wis rampung sinau 30 dina niku, pembiasaan sudah 30 hari, harusnya hasilnya adalah refleks kebaikan. Itu yang dalam bahasa syar'i diistilahkan dengan akhlak. Akhlak itu kata Imam Al-Ghazali adalah hayatun nafs tasduru minha qaulun aw fi'lun bi ghairi fikrin wala riwayatin. Akhlak itu adalah kondisi jiwa seseorang yang kemudian melahirkan perkataan ataupun perbuatan secara refleks tanpa harus berpikir panjang. Kenapa? Karena sudah saking kulinane, saking kebiasaan, sehingga untuk melakukannya itu tidak perlu jelimet berpikirnya, karena refleks. Wis kulino. Ya seperti orang kalau sudah terbiasa, ini jadi kemangan yo ngambil ya, mulut terus masuk mulut. Niku kulinane kata nggih. Saking kulinane kira-kira nih pas mulut terus mati lampu tutup mboten. Tutupnya niku kanggo mikir mboten. Kira-kira ana mboten. Kok bulangan terus mleboke karo nang ira mboten. Pemerintah kuping ngadu banget ya. Ada jaraknya pun pinter nih, sak senti tok. Kok ya orang keliru. Sebab apa? Kenapa? Kulino, refleks, pasti masuk mulut, permen masuk mulut. Ya. Saking kulinane. Terus ya rasa mikir, mergo kulinane. Iki aku mangan tak lebih gede ya gitu. Salah total kita ya berarti kan. Gak usah mikir, tangi turu, rasa mikir. Iki aku tangi iki Gusti kasih apa sikil sih? Rasa mikir. Maka apa? Pun kulino. Begitupun akhlak-akhlak yang baik. Ya, maka minum dengan tangan kanan. Nek wis dikulinake pun dibiasake. Iku bakal kebiasaan. Mula ora bakal ceritane kok ketentang nganggo tangan kiwa. Apa meneh arep ngombe kleru kanggo sikil tengen ora mungkin. Pegan apa sambut kulina. Nah, diadakannya Ramadan yang kemudian Allah mudahkan segala kebaikan-kebaikan. Allah jauhkan segala keburukan-keburukan itu supaya apa? Metu Ramadan refleks. Ngomongnya sak metu-metune niku apa? Kebaikan. Perbuatan yang sak pola-polae kebaikan. Ya. Mula aneh wis dilatih apa? Sesasi terus rampung Ramadan losdol meneh. Ya. Ora dile meneh, berlingi tangga wis los, ya. Kudune mah carane wong ora tau miso iki nek miso ngono, mbok rasane ngono kuwi, ya. Butuh effort besar. Kayak kudu apa? Dadak pikir suwe gitu ya. Refleksnya ada mungkin keluar keburukan kalau apa? Dia sudah lama tidak melakukan suatu keburukan. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, ini hasil evaluasi kita yang kita lihat. Ya. Jangan kita menyia-nyiakan apa yang sudah kita usahakan selama 30 hari lamanya dengan kebiasaan-kebiasaan kebaikan, tapi setelah selesai kemudian selesai sudah kebaikan-kebaikan. Ya. Jangan menjadi muslim musiman. Jadi Ramadan ini apa kata tidak bersih ya macam musim kebaikan. Dan kayak gini saya kan serang musim menang. Itu kayak kebaikan tuh Ramadan jauh. Sangat bukan musim kebaikan. Bapak Ibu makanya Allah ingatkan kita dengan perumpamaan yang sangat menolong. Ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina qadadu wazlaha min ba'di quwwatin ankara."
Janganlah kamu seperti seorang wanita yang memintal benang demi benang di pagi hari, lalu ketika sudah menjadi kain, yakni di sore hari, dia urai kembali satu persatu sehingga menjadi tercerai-berai kembali. Nah, paham ini? Ungkapan ini, perumpamaan ini. Terus rumiyin enten wanita dan Mekah. Langsung ditunwastani imro'atun hamqa. Wanita sing idiot, ora gendem. Ngapa kok diarani ora gendem? Mergone ganjil. Orang gendem itu berkata apa? Ganjil. Melakukan hal-hal yang ganjil. Apa hal ganjil yang dia kerjakan? Bahkan setiap hari. Jadi nek esok niku bola-bola niku dhek siapke. Dan niku langsung dipun pintal, ditenun satu persatu. Sore niku pun dadi kain. Kudu nenek pun dadi kain coba. Tinggal napa dilanjut jadi dijahit. Jadi napa? Kelambi. Niki mboten. Rampung dadi kain, diudari meneh sisi-sisi. Jadi napa? Jadi bola meneh. Jadi benang-benang yang berserakan tadi. Keadaan di pagi hari dengan hasil di sore hari podo. Lah terus mau sedina bekel mau ngopo? Ngenteni sesuk teh. Bolane sebagai meneh di tenun lagi, dipintal lagi, sore dadi kain, terus diudari meneh. Ngenteni sesuk teh ngono meneh. Iku ganjil boten. Kebak boten. Boten kebak ta. Ya. Terus ngopo bendina itu ngopo ora hasil. Nah, itu perumpamaan juga bagi orang-orang yang sebelum Ramadan amalnya berserakan. Amalnya tidak tertib. Begitu masuk Ramadan ditertibkan, dirapikan. Ya. 5 waktu di awal. Bapak-bapak ya Masya Allah. Terus biasanya nang masjid apa? Ping pindho, hari bisa Ramadan awal-awal tambah subuh, majunya tambah duhur, majunya tambah asar, sampai di akhir itu 5 waktu dijaga di masjid. Sing biasanya jarang-jarang baca Quran, wah mulai nyekel Quran, nang masjid dan sholat, ya. Saat dulu mulai dulu kaya Quran ini mau lawe ya. Baca Quran, kebiasaan bagus. Nah, sedekahnya juga seperti itu. Sholat malamnya juga dirintis. Tapi setelah selesai Ramadan, mereteli meneh sisi-sisi. Ya, sisi bapak sisi diudari meneh. Mau puzzle kebaikan ditata, rapi, rampung. Orang ditanjakke. Malah dia apa? Diudari meneh. Ya, di sisi-sisi. Coba ini evaluasi kita ya. Di pun tanggal itu Syawal, boleh dikur Syawal. Kita lihat 28 Syawal kita bandingkan dengan 28 Ramadan. Bandingkan ya. Mau siap bandingkan ya. Bandingkan apa saja? Salat 5 waktunya Ramadan kemarin ya, selama 30 hari 5 waktunya di masjid berapa kali Pak? 5 ping 30. Nek ora utang ya. Kalau misalkan tidak sebanyak itu, misalkan berarti pinten 1 second ya. Ping 1 second waktu sholat. Ya. Nah, di bulan Syawal tanggal 28 itu kira-kira berapa? Maca Quran ini kata pemimpin Pak Bu Ramadan 3, Masya Allah. Ada yang khatam sepindah, khatam sekali. Nek khatam pisan berarti kali-kali tanggal 28 Ramadan niku pun juz 28. Saniki Syawal tanggal 28 pun juz 28. Maksudnya derek juz 28 kan apa? Derek lekas. Jadi malah derek lekas. Nah, ini kisah tinggal ukuran
gampang. Ya. Seberapa kadar amal yang diterima oleh Allah itu bisa dilihat seberapa banyak yang kita lestarikan setelahnya. Ya. Sholat mengini, ya. Walikur Ramadan berarti 10 wengi, ya. Ping 11 pinten? Walikur 11. Kalau ya loro tambah walikur 0 ya. Pinten? 38 ya. 308 ya rakaat. Niki Syawal pun itu 28 wengi. Ya. Pinten rakaat salat wengi. 28 pinten? Yang 11. Ana sing dipengke mboten niku. Nah, ini adalah bagian dari cara kita berevaluasi supaya apa? Ya, untuk kemudian kita itu sadar diri. Kaya ngono, kaya ngene. Ono barang. Nyuruh maksane dosane wis ilang kabeh. Kaya bayi sing lagi lahir, ya. Kaya ngene kok maksane wis lumpuhe ganjaran, ya. Padahal ya kalau melihat dari istilahnya capaian-capaian kasarnya, ya, antara usaha dengan hasilnya, kita lihat hasilnya pun ternyata ya seperti yang kita alami sekarang ini. Ini makanya kita perlunya ya evaluasi. Ya. Ingat dengan apa yang Allah firmankan, wala takunu kalladziina nabadhu ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin kita punya alasan ya bahwa memang ya wajar kalau setelah Ramadan berkurang, karena Ramadan itu kan memang semuanya dimudahkan. Baik, memang pada batas tertentu ada kewajaran. Iman naik turun. Sing Ramadan itu nek terus terjun bebas. Nek sing Ramadan itu nek terus terjun bebas. Ramadan ngerempeng, rampung Ramadan langsung belas. Ini kuwi mboten wajar. Iki sama iki kudune ya sih, mambu-mambune Ramadan iki ya sih. Iso ono. Aja rampung Ramadan langsung terjun bebas. Biasanya wengi 11 rakaat, malam 1 Syawal isi 11 rakaat. Malam 1 Syawal ya isi 11 rakaat. Napa Bapak? Alasannya takbiran. Padahal takbiran kudu tutuke son arep. Malah berbagi malah berdiri musiknya kalau apa? Kalau takbirannya, Bapak Ibu yang mengenal Allah itu baru malam 1 Syawal sudah banyak yang terjun bebas. Ngono sebuah ya kebiaran. Lah kita masih ji awan, ya tambah meneh. Wabah itu sibuk, sibuk apa? Ujung, berkunjung dari ujung barat sampai ujung timur. Dari ujung selatan sampai ujung utara. Nanti masjid lali radiadani. Nah kita kasih sini tuh. Ya. Ini tragedi. Ini sayangnya ekonomi kok ya terjadinya tahunan loh ya. Mula bedanya apa kalau wanita hamka ya. Wanita hamka tadi siklusnya harian. Sampai dina udah terus. Nah, ini siklusnya apa? Tahunan. Jadi Ramadan berjajaran, amali bersilakan, Ramadan ditoto, ya. Rampung Ramadan, apa? Ya, berjajaran meneh, ya. Ngenteni kapan? Ramadan meneh, ditoto meneh, rampung Ramadan, bubrah meneh, ngenteni Ramadan meneh. Tekan kapan ngono terus ya? Ya. Wala takunu kalladziina qad ghazla min ba'di quwwatin ankatha. Jangan seperti wanita yang meminta benang di pagi hari ketika menjadi kain yang kuat kemudian urai kembali sehingga menjadi tercerai-berai. Nah, maka kita perlu setelah menyadari ada kekurangan saya, ya, makanya kita perlu banyak istighfar pada Allah. Kemudian juga memperbaiki diri. Ayo yang
sekarang ini kok ternyata Quran juga belum lagi disentuh. Hari ini rumah lekas mau, hari ini menjalan began, ampun suwe-suwe menjalan began, selang sesak napas, menjalan began kok sesasi, Nah itu segera, terus memperbaiki diri, Maka kita perlu tahu batas minimal sampai Ramadan kita itu apa? Batas minimal sampai Ramadan kita itu, kalaupun Ramadan dengan bulan Syawal itu tidak sama, setidaknya jangan sampai keadaan Syawal kita lebih buruk daripada Sya'ban kita. Jadi kan Sya'ban itu kita dalam satu kondisi banyak kekurangan lah, Nah, ketika itu Allah masukkan kita ke dalam tarbiyah Ramadan. Hasilnya memang ketika Ramadan jor-joran. Hasilnya apa? Setelah Ramadan kudune paling ora yang mudah toh, dibandingkan dengan bulan Sya'ban. Ampun gur podo. Cara-carane apa? Jadi SD, terus mlebu SMP 3 tahun. Lah kok dadi SD meneh niku pripun jenenge? Bodoh banget niku. Wis 3 tahun nang SMP kok balik nang SD meneh. Jadikan satu proses itu sebagai apa? Lonjakan, sebagai sarana untuk kita melejitkan potensi-potensi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, itu batas minimalnya. Makanya kita perhatikan lagi, Kalau tadi bandingkan dengan Ramadan kadoan, saat ini bandingkan harus sabar di sini. Nah, ngatur orang muda itu kebangetan. Nah, nanti orang muda berberas itu kebangetan. Nah, pun kebangetan pun istighfar terus memperbaiki diri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, selain bahwa Ramadan itu kemudian menyeleksi siapa-siapa orang yang lulus ujian dengan siapa-siapa yang tidak lulus ujian, Ramadan ini juga namanya evaluasi. Kita juga harus paham, selesainya Ramadan juga akan men-screening ataupun menyaring siapakah para pemenang. Siapakah para pemenang? Pemenang itu dia itu rankingnya itu melejit, dia bisa mengungguli jadi rankingnya naik dari sebelumnya, bukan sekedar nilainya naik. Sebab kalau nilainya poinnya naik pakai tunggali, tapi apa? Rankingnya naik. Karena Ramadan itu memang bulan di mana perlombaan itu sangat ketat. Amal-amal atau usaha-usaha yang dilakukan oleh orang yang berubah itu ketat-ketatnya. Nah, ingatkan lagi tentang apa yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah. Ini menunjukkan bahwa memang Ramadan itu setelahnya akan menghasilkan siapa para pemenang. Bapak Ibu, Talha bin Ubaidillah beliau meriwayatkan anna rajulaini min Bani qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahkan Islamu ma'a. 2 orang datang dari Bali di Jazirah Arab pada Rasulullah, keduanya masuk Islam baru. Lalu satu dari keduanya lebih rajin ibadahnya, bahkan dia kemudian terakhir gugur sebagai syuhada. Saudaranya yang satunya yang bersama dengannya tadi sempat hidup maka kata badahu sanatan, sempat hidup 1 tahun setelah saudaranya disyahid. Nah, yang menarik adalah apa yang menjadi mimpi Talha bin Ubaidillah. Saya ulang, ini mimpinya Talha bin Ubaidillah, layak untuk didengarkan. Nek gur mimpi Abu Umar Abdillah orang di rumah kira apa? Iki mimpi Talha bin Ubaidillah.
Beliau mengatakan ra'aitu fil manami id ana bihima inda babil jannah. Saya melihat dalam mimpi saya sedang berada di depan surga bersama dua orang ini. Akhraja minal jannah, datang utusan dari dalam surga. Mempersilahkan orang yang dapat kedua, si B, masuk surga lebih dulu. Dia keluar lagi, baru mempersilahkan si A masuk surga. Kemudian dia keluar lagi ketemu dengan Talha, dia katakan irji fa innaka lam yanima. Kembalilah, ini belum saatnya bagi Anda. Nah, kemudian Talha bin Ubaidillah itu bangun, ya. Dia merenungi apa yang menjadi mimpinya, bahwa di dalamnya ada yang serasa aneh, serasa janggal. Nah, ketika itu diceritakan pula kepada para sahabat yang lain, mereka juga merasa ada yang janggal dalam mimpinya Talha. Gampangannya gitu. Nek arep ora percaya kok mimpine Talha, nek bener kok ana sing janggal. Ada lagi. Talha itu betul sampai ini sahabat nggih. Talha itu termasuk satu di antara al-asyrah al-mubasysyiruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Jadi para sahabat kalau diklasifikasi, diurutkan sesuai dengan keutamaannya berdasarkan kelompoknya, itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah kelompok pertama yang paling utama di kalangan para sahabat adalah mereka yang masuk dalam kategori al-khulafa'ur rasyidun. Ya. Khalifah yang lurus, ada 4 orang. Sinten mawon? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Ini kelompok pertama yang paling utama di antara para sahabat. Kelompok yang kedua adalah al-asyrah al-mubasysyiruna bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa saja mereka? Satu, nah, Bakar. Mumpung Isa di nomor siji gampang Pak. Nomor sinten? Nah, terus, nomor apa? Ali dan lain-lain. Sepakat itu dan lain-lain itu pantas. Ya tambah sisinya lebih pantas. Kita mau Talha bin Ubaidillah. Pemene sempurna nek satu putri kabeh. Itu mawon Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid. Nah, 10 orang. Kelompok berikutnya adalah Ahlul Badar. Orang yang ikut perang Badar. Innallaha yadlubu ala ahli Badar faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah melihat kepada orang-orang para sahabat yang ikut perang Badar, lalu berfirman, berbuatlah sesuka kalian, aku sudah mengampuni kalian. Mereka berjumlah 313 sahabat. Sinten mawon? Tunggal. Kali tiga Usman, kawan empat dan lain-lain. Si kurang perlu batu songkol dan lain-lain. Berikutnya itu ahli bayat ridwan, orang yang ikut bayat ridwan. Ya, membayat Rasulullah di bayat ridwan. Ya. Di mana Jabir bin Abdullah meriwayatkan tatkala para sahabat membayat Rasulullah, Nabi bersabda, "Al-yaum antum khairu ahlil ardi." Hari ini adalah kalian manusia terbaik di seluruh permukaan bumi. Mereka berjumlah 1.400 orang. Siapa orang yang ke-1.000? Siapa orang pertama? Sinten lawan itu tinggal? Maka terus, apa? Utsman dari Badar. Utsman dari Badar. Badar ketemu ini kok. Tenggriyo. Utsman bin Affan beliau tidak membaiat Nabi ketika Baitul Ridwan. Kenapa? Karena tidak di posisi situ. Justru karena Utsman bin Affan lah ada Baitul Ridwan. Ya. Baitul Ridwan Baitul Maut. Ya, Baitul Maut itu apa?
Untuk membela Utsman bin Affan, karena beliau ini diutus Rasulullah ke apa? Pada orang-orang Quraisy, ya, untuk bernegosiasi tentang mereka mau berkunjung ke Ka'bah itu. Ternyata tidak segera balik ini Utsman bin Affan, lalu dikabarkan beliau dibunuh. Walaupun ternyata tidak, ya. Dikabarkan beliau dibunuh. Ketika itu kemudian apa? Ada Badri tadi. Aku lihat Bapak Ibu, ya, kita kembali Tolha itu nama seperti itu. Ya, mimpinya mimpi yang benar. Tapi bagaimana dengan teka-teki tadi? Apa yang membuat para sahabat heran dengan mimpinya Tolha? Disampaikan kepada Rasulullah, lalu Nabi bersabda, min ayyi syai'in ta'jabun, apa yang membuat kalian heran? Ada ya Rasulullah, ini ya Rasulullah, bagaimana orang yang lebih rajin ibadahnya, orang yang gugur sebagai syahid, kok kalah duluan masuk surganya dengan temannya yang dia tidak lebih rajin ibadahnya, tidak pula gugur sebagai syahid. Apa kemudian kata Nabi? Alaisa makata sahibu badaw sanatan, bukankah tadi kalian katakan si B ini sempat hidup 1 tahun namanya sepeninggal saudaranya? Bala ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan, berarti dia ketemu dengan sekali momen Ramadan 1 bulan namanya. Benar Rasulullah. Kalau begitu berapa selisih sholatnya, berapa selisih sujudnya, berapa selisih siamnya, sampai beliau bersabda, "Fama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ardh." Bahkan jarak antara keduanya lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Artinya apa? Bahwa orang yang kedua, si B tadi, ya, dia ini posisi misalnya sama-sama bapaknya, ya, waktunya dengan si A, maka siapa yang lebih utama? Si A, ya. Tapi kemudian Allah masih berikan kesempatan pada si B ini, dia manfaatkan peluang tadi, dia ketemu dengan momen Ramadan, langsung gaspol, ya, melejit, ya, prestasinya sampai mengguguli saudaranya, ya. Nah, kalau boleh saya berikan analogi begini bagus sekali, ya. Om pengen si A tekan Jakarta, 2 orang, pada-pada nganggo mobil, ya, startnya baru, ya. Si A budal, ya, nang Jakarta, ini mlebu ini tol Boyolali, ya, masuk tol Boyolali, satu kini tekan masuk tol Boyolali, dia pakai kecepatan 50 km per jam. Begitu masuk ke dalam tol, kecepatannya, ya, naik, tapi naiknya, ya, sampai 80 km per jam. Ngono mati tekan Jakarta. Si B makanya bareng, ya. Tapi dia ketika itu dari Sudimoro sampai masuk tol kecepatannya 30 km per jam. Ya. Kalau butare si sinten? Si A apa si B? Si A. Nah, pas si B ini masuk tol, kemudian kecepatannya 120 km per jam, mati tekan Jakarta. Saya pun dimungkin tekan Jakarta. B. Okay. Makanya kalau kita tahu sebenarnya setelah setelah Ramadan selesai itu akan terjadi perubahan besar-besaran pada apa? Ranking, prestasi masing-masing manusia. Misalnya dikit kayak apa dikit, ini loh rapat mau saat dulu tes pretest bilangnya, ya. Ini loh nilaimu sebelum masuk Ramadan, ya. Poinnya sampai ini, rankingnya sampai ini, ya. Kemudian Ramadan, ya. Maka kita akan setelah Ramadan, misalnya diperlihatkan, ya, tampak nantinya perubahan besar-besaran, ya. Apalagi rankingnya. Jadi geser ora mung siji loro. Pemene nek sing di-ranking kabeh manungsa sapa Nabi Adam tekan dina kiamat. Kira-kira geser ranking ini nanti tekan piro? Isa juta, isa miliaran, ya. Isa triliunan, ya. Geser ranking ini dulu, ya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jiwa yang antusias pada kebaikan dia akan berusaha bagaimana
menempatkan dirinya, melayakkan dirinya ya sampai pada derajat yang lebih tinggi. Ya, pergeseran itu kalau turun, bayangnya agak baik ngantri menuju swarga ya, setelah sekian banyak orang. Makanya ini hadirin yang dimuliakan Allah, kita berupaya betul memantaskan diri setelah selesai Ramadan ini untuk bulan-bulan kemudian lestarikan kebaikan-kebaikan yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan, karena sebanyak apa yang kita lestarikan itulah sebenarnya menjadi penanda seberapa kadar amal diterima oleh Allah. Ya. Sekaligus juga sebenarnya apa yang Allah sudah ajarkan, Allah gariskan ya, dari bulan tiap bulan dan sebagainya itu juga ada di sana isyarat ya, agar kita bisa menjaga setiap amal soleh. Habis selesai Ramadan ya, disunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal supaya apa? Hawa Ramadan ya saya gowo. Gitu ya. Nah, nanti setelah itu bulan Dzulqa'dah itu sudah mulai persiapan untuk Dzulhijjah. Ya. Dzulhijjah itu adalah sebaik-baik amal dikerjakan di dalamnya. Amal soleh itu dikerjakan paling baik di bulan Dzulhijjah. Nah, kita naik lagi supaya apa? Terjaga ya amal kebaikan kita. Dan terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, sebenarnya Ramadan itu tidak hanya menyeleksi siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus saja, tapi berakhirnya Ramadan juga menjadi seleksi siapa orang-orang yang menang, siapa yang menjadi pemenang. Ya. Karena pemenang itu ada tandanya. Ya. Tandanya tidak harus kemudian ada pita finish siapa yang dia melewati pertama, bukan ya. Tapi dalam hal ini ada tanda-tanda yang bisa dilihat. Insya Allah kita lanjutkan nanti malam. Siapa para pemenang kebaikan setelah Ramadan? Yo, itu biasanya itu bukan bareng aja tinggi, tapi dua kali tinggi bareng. Maksudnya ini akan nama ini. Satu kalau ini akan pakai gitu ya. Ini akan keempat, tapi juga akan pagi. Nek pagi jadai dan amanah, nah akan keempat jadai dan amanah. Nanti kita pagi ini yo akan keempat. Nanti yo, kira-kira mungkin apa? Sing bosan gitu gitu. Mau esok ketemu gue, apa sore ketemu menang. Nah, tapi nanti bagi yang ingin melanjutkan materi ini, ya bagi-bagi materinya, karena ternyata ada beberapa, kalau tidak semuanya peserta yang yang hadir itu, ya ada banyak yang hadir di sini juga ada di sana. Mungkin insya Allah nanti akan kita lanjutkan juga sesuai dengan materinya di buku Tadabbur ayat-ayat hadis. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.